dan VT-VT-nya. Karena Hmm. ya sama masalahnya terjebak gali lubang tutup lubang. Waduh, terus? Ya sempat kemarin sempat dibantu istri orang tua udah sempat bantu tapi udah sempat berhenti 2 bulan akhirnya kumat lagi. Oh Kenapa kumat laginya? ya karena kayak punya teman kemarin apa tak mainin akhirnya rungkat terus ganti rugi 1,5 Lah, akhirnya tar dulu, akhirnya tar dulu, tembus saya potong dulu. ya Saya potong dulu sebentar. Punya temen dimainin, rungkat, terus digantiin. ya Itu dia penjudi apa bukan teman kamu? iya pas Kok minta digantiin sih? ya karena saya sendiri karena kan waktu tak tinggal beli bakso ceritanya ya udah rungkat 800.000. Nah, habis itu Terus? sisa gajinya 1,5 tak suruh depoin udah saya yang main. Nah, akhirnya rungkat ya udah tak ganti. Berawal dari situ akhirnya tak kejar-kejar sampai sekarang jadi punya utang 50 juta. Dari 1,52. Iya, jarak 1 bulan ini. Mumet ya kok. Oke. Pasti mumet lah. Istri masih Udah, aman di rumah? wah, udah diem-dieman. Semalam baru pulang saya minta maaf, kakinya tak cuci. Ke istri? Iya, tapi ya udah nggak mau terima saya lagi. Ini udah dilanda kehancuran. Terus udah nggak dapat malam Jumat dong kemarin? Enggak, baru pulang saya. Iyalah, pasti nggak akan dikasih lah malam Jumatnya. Iya. Jadi apa yang mau ditanyakan? Apa Ya, yang mau diceritakan? Silakan. ya itu aja sih. Saya cerita gitu aja biar agak plong. Umur berapa sih Dawan Jombang Umur ini? 31 kok. Punya anak? Punya 2, Umur berapa yang paling gede? baru 3,5 tahun. 3,5 tahun, sorry. Kamu Iya. kenal Judo dari tahun kapan? 2021 pas corona. 2002, pas corona. Berarti Iya. masa anak-anak kamu kurang rasa kasih sayang dari kamu dong. Kalau kasih sayang sih eh, nggak kurang, cuma ya masalahnya di rumah tangga ya saya tak maksudnya itu udah di udah kecebur diulangi lagi sampai 6 kali saking jengkelnya istri sampai mau ngajak pisah. Hmm. Yuk semangat terus kita berantas jodoh negeri ini. Ayo sama-sama lah. Itulah penyakit seorang penjudi Iya kalau kok. dibantuin sama keluarga atau istrinya. Mereka, bukan mereka, sorry, gua potong. Termasuk gua pribadi akan menggampangkan permasalahan tersebut. Koko dulu Tenang. anu dah mantan pemain juga dulu dulu maksudnya maaf. Ya iyalah, kalau nggak Oh, mantan pemain mana kita bisa ngobrol kok. oh siap siap. Asli mana kok, tinggal di mana Saya ini? Ya, Jawa Barat, Pelabuhan Ratu. Labuan Ratu Jawa Barat. Oh iya, Hmm. saya dari Jawa Timur Jombang cuma tinggal di Bandung. Oh, tinggal di Bandung. Hai kok Bebe, hai juga. Di Bandungnya di mana? Paling mana Bandungnya? Di Bandung kota Cimbluit. Kan Bandung, Bandung kota kan gede banget dong. Oh ya, Cimbluit, Cimbluit, Dago, Dago. Oh, Cembeluit, Ya, Cembeluit, ya. Dago. Ya sulit lah kalau memang lu nya kayak begitu terus. Wanita mana yang mau bertahan? Mm-mm. Iya, ya ini Dok, ibarat nyari 50 juta ini kemana susah kan. Sedangkan awal pasti. bulan harus ada. Memang usaha apa kalau Nah, boleh tahu? gimana? Hai Sensen, memang usaha apa? Nggak ada usaha. Oh, terus? Ya kerja aja. Oh, ikut kerja sama orang. Ya kerja sama orang. Hai kok Bebe, hai juga Sensen. Nih, ijazah gua nih selama kalah judol nih Oh, 2019.
Februari Oh, Februari terus 2019 gue diusir dari rumah ya. dan gue harus menjadi supir taksi Bluebird yang ya yang mata-mata Cina beginilah ya, harus jadi supir taksi Bluebird. Ya. Berarti dulu awal 2019 kok ini 2019 gue diusir dari rumah, diusir diusir sama orang tua apa istri? sama orang tua. Oh. Tapi udah berkeluarga. Sudah, Terus anak istri anak masih istri di rumah, sama apa? sama orang tua di rumah. Terus statusnya tapi masih sah. Masih sah dong. Oh iya. Iya. Karena Berarti nggak sekarang juga sampai gue cerai udah ya? balik lah. Enggak, kan udah balik Oh, lagi iya. rumah juga sekarang mah. Oh iya. Berarti udah Udah balik. dimaafin ya? Sudah dimaafin. Cuman Alhamdulillah. ya harus nanggung semuanya inilah. Masih sisa-sisa hutang kan? Masih sampai detik ini masih gue punya hutang. Banyak kok. Kalau masalah angka relatif ya, Devan, Ya, karena kenapa? Setiap orang kan finansialnya berbeda-beda. Tapi ya, intinya sampai detik ini gua masih punya hutang yang harus gua bayar. Ya hutang kebahagiaan untuk anak istri terutama ya, dan hutang uang. betul. Jadi banyak yang bertanya, kok lu pemain bukan? Iya gua pemain, gua mantan pemain gitu loh. Gua main dari tahun 2005, Devan. Emang 2005 udah ada? Tanya King Caca. 2005. Tapi kan Tanya King 2005 Caca. paling offline. Kata siapa udah online. Oh, udah ada online. Udah ada online zaman dulu juga. Udah ada online. Baru tahu ya. Akhirnya ada itu 2017 mulai ada itu. 2017 zaman-zaman VKP. Iya, iya. Zaman-zaman VKP. Gue 2005 udah main. Jadi pertama dulu kan main di FB ya, di biru Iya. ya. Arena Assalamualaikum. poker gitu. Waalaikumsalam. Izin Devan, gimana gabung. izin? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita kelan? Ya cukup kok. Udah, Cukup. ya udah hancur ya. Udah nggak bisa apa-apa lagi, cuma berdoa, berharap tidak ninggalin saya lah. Ya berdoa dan harus ada tindakan. Iya, Bukan cuma berdoa doang. betul. Ya ini mau nggak mau saya harus ngajuin bank 50 juta tanpa sepengetahuan istri ini. Kalau nggak gitu Nggak nggak akan bisa, tertutup. nggak Hah? bisa. Lu salah kalau kayak begitu. Nggak, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salah, nggak bisa. Gue ya bilang terus salah. gimana? Jujur sama istri. Harus berani jujur. Yang namanya suatu kebohongan akan timbul kebohongan-kebohongan berikutnya. Sharing ya, Devan, sorry. Lu Ya, boleh ambil, boleh nggak? Karena kalau lu ngebohong, repot lagi. karena dia udah anu ya, udah maksudnya udah nggak mau tahu, saya suruh ngurusin sendiri ya resikonya. Jadi gaji itu nggak boleh berkurang lagi. Nah, sedangkan saya tadi minta bantuan orang tua udah nggak ada lagi. Hadapilah. Lah Jalani. gimana kalau mau menghadapi gaji semua di bawah istri? Kita kan laki-laki. Emang nggak bisa kerja sampingan? Ya kerja sampingan waktunya udah nggak ada, ikut kerja ikut orang ini. Hmm, berarti sudah pernah dibantu, betul. King, silahkan King. Saya mau ini dulu King. Ke air dulu King, bentar King. King. Ke air. Hmm. Tadi kan mau dirungkatin gara-gara ada King, saya nggak rungkatin. Tanggung jawab King, pokoknya. Ayo silakan. Gimana Bang Devan, brother? Di Bandung, King, banking ke Caca. Apa yang membuat kamu sulit untuk bercerita dengan pasanganmu, brother? Ya Apakah karena pasanganmu saat ini itu memang dia tidak mau untuk berkurang gitu hasil penghasilan yang harus kamu berikan kepada istrimu? ya betul seperti itu, karena sudah
saya udah dibantu berkali-kali, 4 kali lah. Tabungannya udah tak Apakah kurang, kamu udah bisa bayar. menjamin diri kamu bisa berhenti dan sembuh ketika kamu masukin pinjaman ke bank yang notabene itu 50 juta untuk bisa menutupi hutang kamu? Kalau 50 buat nutup hutang bisa. Cuma tadi Pertanyaannya jaminannya itu itu, apakah kamu bisa menjamin diri kamu bisa berhenti ketika kamu menutup hutang dari sumber hutang itu ke bank? ya berhenti dengan penyesalan itu. Karena gini brother, simalakama ya. Kamu maju kena, mundur juga kena. Iya Kamu betul. maju, kamu harus menentang dan bertolak belakang dengan harapan atau keinginan istrimu. Ketika Iya. kamu mundur, kamu juga mempunyai risiko tekanan atau pressure orang-orang yang menagih hutang piutang yang sudah kamu lenyapkan di dalam permainan judi itu. Iya. Jadi ini adalah merupakan simalakama yang memang kamu harus bersikap tegas. Karena ini bagian dari konsekuensitas atas apa yang kamu lakukan, brother. Iya. Karena gini, seorang penjudul itu ketika mereka sudah dibantu, merasa dirinya itu aman, merasa dirinya itu tenang. Ketika memang sudah tidak ada harapan lagi, dan kamu sudah tidak bisa ngobrol dengan istri kamu lagi, coba pertimbangkan kembali. Apakah keputusan kamu itu memang sudah matang atau bulat? Apakah keputusan yang kamu ambil ini mendapatkan sisi positif yang akan bisa membuat kamu lebih baik lagi daripada versi yang sebelumnya? Kalau menurut King Caca gimana solusinya ini dengan keputusan ngambil bank 50? Kalau menurut saya begini, brother. Ini adalah situasi dan kondisi di mana kamu simalakama, maju kena mundur juga akan dapat. Benar. Kalau saya nggak maju ini nggak akan bisa bayar hutang, sedangkan awal bulan harus ada. Gini, brother. Kalau menurut saya, kamu harus ada agreement perjanjian di dalam diri kamu atas kesadaran kamu. Ketika ini diselesaikan, membayar hutang dari berhutang ke bank kamu selesai, tapi juga kamu harus bisa menyelesaikan sumber masalah yang mengakibatkan kamu untuk berhutang. Apa sumber Iya. masalahnya? Kenapa kamu bisa berhutang? Kenapa keharmonisan rumah tangga kamu itu goyang? Apa penyebabnya? Penyebabnya itu adalah judol. Betul. Jadi sumber masalah judol itu yang harus kamu selesaikan. Kamu harus berhenti untuk menuju kesembuhan. Tapi ketika kamu berupaya untuk mengembalikan atau membayar hutang piutang kamu dari hasil hutang ke bank, namun kamu tidak bisa berhenti dan kamu tidak bisa sembuh dari permainan judol itu, lebih baik kamu hancur sekarang, brother. Iya. Solusi yang akan saya berikan kepada kamu secara bijaksana sebagai seseorang yang mungkin saat ini saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini di situasi kondisi kamu saat ini. Yang harus kamu lakukan saat ini adalah silahkan dulu ke bank. Iya. Apa yang kamu jaminkan, apa yang kamu anggunkan. Setelah itu Iya. selesai semuanya, kamu baru bercerita dengan istrimu. Tapi Iya. konsekuensinya antara kamu dimarahin, kamu dimaki, kamu sudah tidak Iya. dipercaya lagi, atau Iya. bahkan istri kamu ingin menyelesaikan semua hubungan itu. Iya Kamu betul. harus bisa menerima. Itu adalah Siap. konsekuensinya. Iya. Tapi kamu bercerita dengan istri kamu setelah semuanya masuk berkas, semuanya administrasi, semuanya lengkap masuk. Dan ketika sudah ada pencairan 1-2 hari kemudian, ceritakan semua ini kepada istri kamu terutama. Kedua, ke orang tua kamu. Ketiga, kamu Iya. harus menjadi diri kamu secara utuh. Menjadi pribadi kamu kembali kepada fitrahnya orang yang tidak pernah sama sekali mengenal judul. Sebenarnya yang Dan bagus kamu mah harus dibuka. identifikasi dan kamu harus bisa menganalisa, belajar dari waktu masa silam yang memang itu mengelamkan dirimu, Siap. mengelabuhi otak nalar akal sehatmu. Kau berharap keuntungan besar, kau berharap makswin, kau berharap mengumpulkan pundi-pundi rupiah hanya duduk manis sambil ngopi. Itu tidak mungkin terjadi, brother.
Tidak ada Ya, satu orang pun yang membenarkan perjudian itu bisa memberikan kekayaan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Judol itu bukan hanya sebuah atau sebatas nominal saja finansial, tapi judol itu merenggut semua moralitas kamu, kepercayaan diri ya, kamu, ketenangan kamu, kesehatan kamu. Mungkin saat ini kamu merasa pola makan kamu sudah tidak teratur lagi, pola tidur kamu betul, sudah urakan lagi, pola betul, ibadah nikmat ibadah kamu juga sudah tidak ada lagi, brother. Kamu betul. saat ini itu sedang hidup dalam, kamu itu mati, tapi Ya, dalam hidup gitu. Kamu berdiri dalam keadaan mati saat ini. Kamu bergerak dalam keadaan terisolasi dengan pemikiran-pemikiran dan pemahaman kamu bahwasanya kamu bisa mengembalikan keadaan, bisa mengembalikan kekalahan, bisa mendapatkan max win untuk bisa melunasi atau membayar hutang piutang kamu yang betul, disebabkan oleh judul itu. betul. Kapan itu hilangkan dulu. Keinginan untuk mengembalikan kekalahan itu lenyapkan dulu di dalam pikiran kamu. Ya, Biarkanlah masalah itu tetap menjadi masalah. Jangan pernah kau jadikan masalah itu menjadi beban pikiranmu. Karena itu ya, akan mempengaruhi kehidupan kamu, brother. ya. Berarti ini gimana, Bang? Saya tetap harus ngomong istri dulu apa kalau saya ngomong ke istri otomatis dia nggak bakal Masukin ngikutin dulu ya. berkasnya. Masukin Ah, dulu berkasnya, ya, siapkan dulu anggunannya. ya, Setelah itu proses dan setelah itu cair, kamu ya, selesaikan hutang piutang kamu dan ya, kamu ceritakan kepada istri kamu. Namun ada beberapa kemungkinan di antaranya. ya, Satu, istri kamu merajuk 1 bulan 2 bulan bisa terjadi. Kedua, ya, istri kamu minta pisah. Ketiga, betul, istri kamu sudah tidak lagi percaya dengan kamu sampai kapanpun. Tapi itu ya, adalah resiko. Apakah kamu lebih mementingkan mana saat ini, membayar hutang atas perilaku salah kamu, atau mempertahankan rumah tangga kamu tapi di satu sisi kamu tertekan dalam setiap harinya untuk segera membayar hutang yang memang itu waktunya itu sempit, brother. 1 bulan ya, atau bulan depan itu kau harus ada. iya betul, Nah, kalau misalkan itu bisa kau janjikan angsur, kau bisa janjikan durasi waktu yang lebih panjang lagi kepada orang yang kau hutangi, monggo diskusikan. itu udah nggak bisa lagi ya, udah sangat mepet ya. Kalau sudah sangat mepet ya kamu harus menentukan sikap. Menurut saya, ketika memang Ya, ini adalah sebuah pertimbangan, brother, sebelum kamu menganggunkan aset kamu ke bank ya, dengan keputusan uang bunga yang mungkin itu besar, betul. apakah tidak seharusnya kamu menjual beberapa atau salah satu aset yang kamu punya itu? Aset sudah nggak ada lagi, mobil udah kejual, udah nggak Apa ada. yang akan kamu berikan anggunan kepada bank saat kamu Ya, minjam uang? ya mungkin gaji bulanan kali ya, itu yang kepotong. Cuma ya saya bisa Kamu saat ini lunas itu ya. seperti apa, brother? SK, kamu PNS kah atau pengusaha? PNS. PNS. Oh, berarti SK kamu masih aman, belum pernah tergadai. Sudah kemarin tuh 100 juta itu. Berarti kamu di sini Istri posisinya itu bukan menganggunkan SK kembali, tapi top up menambah. kan? Ya, betul. Oke. Ya, kalau seperti itu ya gimana lagi, brother? Itu adalah keputusan. Ketika kamu sudah tidak punya aset lagi untuk option, ya kamu Iya, harus top up SK betul. yang kamu punya. Cuman pertanyaan saya begini, brother. Ketika riuh masalah kehidupan kamu tentang hutang piutang yang diakibatkan bukan kamu mengambil aset, bukan kamu mengambil kendaraan, apakah ini akan menjadikan kamu efek jerah? Iya, efek jerah. Sangat menyesali sekali ini. Udah paling Rata-rata terakhir. begini, brother, ketika seseorang itu yang mereka sudah bingung, sudah pusing dengan keadaan situasi kondisinya yang saat ini memepet dan menekan dirinya, dia akan berkata sama seperti apa yang kamu Iya, sampaikan barusan adalah penyesalan. ya, Tapi ketika dia akan dikembalikan lagi oleh Tuhan, nikmat-nikmat tadi dikembalikan lagi di dalam dirinya, kehilangan-kehilangan tadi kembali lagi ke dalam dirinya dengan versi yang lebih baik, mereka itu lupa.
Mereka beranggapan bahwasannya semua sudah baik-baik saja. Kenapa tidak dengan 5 juta atau 10 juta saya depositkan? Apakah kamu bisa menjamin diri kamu sendiri untuk tidak melakukan hal seperti itu, brother? Kalau menjamin, insya Allah saya bakal menjamin. Cuma resiko yang saya ambil ini nanti istri saya akan kabur, akan ninggalin saya, itu yang saya takutkan. Itu adalah sebuah konsekuensi Ya, tas, brother. Nggak bisa kamu lepas dari itu. Karena itu ya. adalah hukum pasangannya. Apakah berarti saya harus menerimanya? Jika Harus menerima. Karena kamu jangan terlalu berburuk sangka. Jangan ada prasangka kamu yang tidak-tidak. Kenapa? Karena Tuhan itu akan memberikan sebuah realitas di dalam kehidupanmu sesuai dengan prasangkamu. Ketika saat ini prasangkamu itu baik, prasangkamu itu positif, sesuatu ya, yang negatif tidak akan pernah mungkin terjadi. Bila kamu mengkonfirmasi dan mengafirmasi sesuatu yang negatif di dalam pikiranmu, itu akan terjadi, brother. Saya takut istri saya minta cerai, saya takut istri saya tidak percaya. Hilangkan semuanya itu. Cukup kau karena ya, underline, ya, cukup kau cukup kau gini, brother. Cukup kau garis bawahi segala sesuatu atas apa yang saya lakukan ini adalah dampak dari konsekuensitas yang saya lakukan di masa silam. ya, ya, Ketika memang istri saya minta cerai, istri saya minta berpisah, mungkin ini udah jalan atau suratan takdir. Tapi ya, udah stop di situ, tidak ada boleh prasangka-prasangka yang lain yang akan ya, mengisolasi pikiranmu dan di alam bawah sadarmu untuk mengatakan dan memvalidasi keretakan hubungan rumah tangga itu. Mengalir ya. begitu saja, brother. Jalannya aja ya. Dan setelah kamu top up SK yang tadi, kamu ceritakan secara baik. Iya. Mohon maaf, memang selama pernikahan kita ini saya tidak pernah atau belum sempurna menjadi laki-laki yang baik dan bijaksana untuk mengurus rumah tangga ini. Tapi setidaknya saya di sini akan mengucapkan satu terima kasih kepada kamu yang sudah setia dan sudah baik menjadi seorang istri, baik menjadi seorang ibu untuk anak-anak kita. Namun ini adalah keputusan yang sangat berat. Si malakama maju kena, mundur pun saya akan kena. Saya mempunyai masalah seperti ini, problem saya begini. Memang saya adalah bodoh, memang saya adalah tolol. Itu adalah saya. Ketika saya diberikan kesempatan dan dibantu oleh kedua orang tua saya ingkar dengan janji itu. Saya tetap mengulangi kesalahan yang sama di hari-hari berikutnya. Tapi di sini izinkan saya untuk meminta maaf, ingin meminta ridho ikhlasnya kepada kamu sebagai istriku, tolong maafkanlah aku dan saya berjanji. Bukan hanya berjanji hanya sebatas pangkal lidah saja saya katakan, bukan berjanji hanya sebatas vibrasi saya mengatakan intonasi kata penekanan dan lain sebagainya, tapi saya berjanji demi Tuhan, demi kamu, demi orang tua kita, demi anak-anak kita, saya tidak akan pernah lagi menginjak, saya tidak akan pernah lagi bermain judul dalam jenis permainan apapun dan sampai kapanpun. Tolong berikan itu kesempatan kepada saya. Baik. Ya. Setelah itu nanti kamu akan mengetahui bagaimana respon daripada istrimu, brother. Ya. Kamu harus minta maaf. Mohon maaf saya sebelumnya saya tidak izin terlebih dahulu untuk top up. Karena saya tahu jawaban kamu seperti apa. Jika saya harus tidak top up dan saya harus membayar begitu, dari mana uang yang saya hasilkan ketika saya tidak mengandalkan gaji setiap bulan saya yang harus dipotong? Tapi ini menjadi resiko saya, menjadi bentuk tanggung jawab saya supaya saya bisa lebih menjadi manusia yang baik lagi di kemudian hari. Saya akan membina menuntun rumah tangga ini menjadi sakinah mawaddah warohmah sesuai janji setia yang saya katakan di depan penghulu dan di antara dua saksi. Coba cermatilah, brother. Coba telaah, kaji lebih dalam ke dalam diri kamu sendiri bahwasanya kamu saat ini menjadi apa. Apakah orang tua kamu bangga dengan pencapaian yang saat ini kamu capai? Tidak, brother. Kamu dididik, kamu dikuliahkan, kamu disekolahkan sehingga saat ini kamu bisa menjadi seorang PNS. Tidak mudah. Dan kamu itu adalah bagian atau salah satu orang yang beruntung.
Banyak di luar sana yang ingin menjadi dirimu. Sudahlah, itu adalah masa lalu, itu adalah masa silam. Masa kelam di mana kamu, pengalaman-pengalaman kamu, masa lalu kamu, itu biarlah terkubur dan kau cuman hanya sebatas kenangan. Tapi jangan pernah kau hilangkan makna daripada luka yang kau akibatkan dari permainan judol itu. Jadikan remembering dari luka di masa silam untuk bisa menentukan sikap di masa yang akan datang agar kamu bisa lebih kokoh lagi untuk tidak ketrigger oleh siapapun, lingkungan, circle, kemauan kehendak diri dari nafsu dan kesombonganmu. Jadikanlah itu sebuah kaca untuk kehidupan kamu agar kamu bisa terhindar dari sesuatu yang bisa menyesatkanmu dan bisa membuat hidup kamu hancur berantakan seperti masa dulu. Siap, brother? Siap. Siap tumbuh, brother? Siap sembuh, brother? Siap menghilangkan semuanya, brother? Siap menerima resikonya juga ini. Saya sudah ikhlas. Relakan semuanya kekalahan dalam bentuk apapun. Hilangkan semua harapan-harapan kemenangan di dalam permainan itu. Dan jangan pernah kau ungkit-ungkit masalah hutang piutang yang telah hilang di dalam permainan itu. Hilangkan semua menyalahkan dirimu sendiri. Hilangkan semua menyalahkan orang lain. Tidak ada keterlibatan orang lain. Yang ada adalah keputusanmu yang salah dalam menentukan sikap. Karena kamu bermain di permainan itu. Tidak ada yang bisa dipersalahkan di sini. Ini hanyalah sebuah pengalaman-pengalaman yang akan menjadikan pribadi kamu lebih mantap lagi, lebih kokoh lagi, lebih mempunyai rasa kebijaksanaan kembali, brother. Siap. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, brother? Sudah cukup, terima kasih. Nanti langkah awal saya tetap top up lagi 50. Kedua nanti saya cerita. Ketiga nanti saya tanggung resikonya, saya ikhlas, konsekuen. Begitu kan? Betul, brother. Betul. Ya. Jadi Soalnya, saat ini jangan pernah kamu gini, brother. Jangan pernah kamu ada bahasa prasangka yang tidak baik di dalam kehidupan rumah tanggamu ya. Kau bisa menerima konsekuensitas daripada resiko yang kamu putuskan, tapi prasangka itu jangan terlalu berlarut-larut dan berlebihan, oke? Ya, betul, Pak. Soalnya saya kepikiran karena ibarat istri sama anak-anak udah didoktrin kan, jangan sama ayam kayak gini. Terus saya sudah ada pengancaman, dia mau pulang, dia mau minta dipulangin baik-baik sama orang tuanya. Tapi saya diemin seperti itu. Saya nggak pernah main tangan, main apa. Sampai saya kemarin disiram air panas, terus dipukul pakai panci. Saya diem. Karena saya merasa kalau saya yang salah gitu. Oke, brother. Gini, kamu laki-laki. Siap kamu jawab, kamu laki-laki ya? Siap. Umur 31 tahun yang titel kamu saat ini adalah seorang PNS. Kamu masih mempunyai perjalanan yang sangat panjang sekali. Di Betul. usia 31 tahun di luar sana, di usia 35 tahun di luar sana, mereka belum mempunyai istri dan belum memiliki anak, tapi kamu sudah. Siap. Artinya, perjalanan kehidupan kamu baru saja dimulai, brother. Ini tidak kehidupan akhir di dalam kehidupan kamu. Ini bukan batas akhir di dalam kehidupan kamu. Kamu masih bisa bertumbuh dan berkembang untuk bisa menyiapkan diri kamu agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih kokoh lagi dan kuat serta tangguh. Ketika yang tadi saya katakan bahwasannya kamu memahami konsekuensitas dari apa yang kamu lakukan, perceraian itu bukan perkara berhenti untuk mencintai dan menyayangi, menebar kasih dan kepedulianmu, empati terhadap pasanganmu. Tapi perceraian itu kita berhenti untuk saling menyakiti dan melukai, brother. Itu adalah sebuah output akhir yang memang itu bad ending, yang memang itu adalah cerita yang buruknya. Tapi kamu harus paham, kamu harus mengerti, cerita buruk itu pasti terjadi, namun mudah-mudahan ketika itu tidak harus terjadi, maka biarlah Tuhan yang memberikan petunjuknya. Oke? Amin. Oke, brother? Oke, siap. Kuat. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Aman ya? Aman, siap. Terima kasih.
Sama-sama brother, thank you. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa Selamat menjadi siang. wasilah buat kamu. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana Devon? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup loh, terima kasih Sudah cukup solusinya. ya. Terima kasih. Ya, ya saya turun ya kalau gitu ya. Oke Boleh, Devan, siap. thank Ya you. nanti kalau live